Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, obsesi kita kali ini terkait dengan pekerjaan pengelasan di dekat area bahan mudah terbakar, di mana punya potensi risiko terjadinya kebakaran termasuk juga ledakan. Jika pekerjaan ini tidak dikontrol dengan baik, maka bisa menimbulkan fatal accident. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Dunia tambang berduka. Di bilangan daerah Sumatera terjadi 2 kasus ledakan tangki saat dilakukan pengelasan. Ini tidak boleh terjadi lagi. Pekerjaan ini untuk pengelasan sebenarnya waktunya simple ya, tetapi effortnya lah yang luar biasa. Seperti mengelas ya di tangkinya power lamp, multiflow ataupun juga tangki alat berat. Nah, aspek pembelajaran dari kasus tersebut, dari 2 fatal accident, mari kita kupas sama-sama, belajar juga dari Pak Suatman Ramli. Adanya tekanan gas berbahaya dan kontak dengan sumber panas dapat menyebabkan ledakan yang luar biasa, membuat kita terlempar sehingga bisa mengalami cedera berat bahkan sampai fatal accident. Nah, pekerjaan ini simple, waktunya hanya singkat tapi reportnya luar biasa. Ya, idealnya kita harus lakukan dengan treatment yang baik ya. Tapi kadang teman-teman melakukan tindakan tidak aman karena ingin cepat menyelesaikan pekerjaan, ataupun juga tidak mendapatkan edukasi yang cukup tentang K3. Ya, idealnya kita kosongkan dulu isi fuel tanknya, cuci dengan air sabun di bagian dalam tangki untuk meluruskan lapisan film bekas fuel atau oli yang ada di kompartemen tangki. Nah, Sobat Safety, perlu perencanaan yang matang agar pekerjaan berjalan dengan aman sebelum kita memulainya. Salah satunya dengan pengawasan dan pencegahan kecelakaan yang baik melalui mekanisme sistem izin kerja atau yang kita kenal dengan work permit. Adapun tujuan work permit diantaranya melindungi peralatan dari kerusakan, mencegah kebakaran, ledakan, memastikan pekerjaan dilakukan dengan cara yang aman, serta memberi arahan tata cara aman melaksanakan pekerjaan. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya. Salah satu poin ya untuk mengidentifikasi risiko dan bahaya serta pengendalian adalah mengembangkan CSA ataupun juga prosedur, termasuk juga menilai risikonya. Salah satu concern dalam hal ini adalah bagaimana petugas pengetes gas yang punya kompetensi, termasuk juga petugas isolasi. Kita harus siapkan dengan baik. Nah, Sobat Safety, ada beberapa kompetensi teknis untuk bekerja yang harus kita lakukan. Di luar kompetensi petugas gas tester, ada welder, supervisor welder, permit issuer, emergency response. Kita harus lengkapi dari kompetensi teknis, safety ya, ataupun juga dari sisi emergensinya. Nah, berikutnya kita harus merencanakan terkait dengan keadaan darurat. Apa sih skenario yang bakal muncul? Bagaimana rencana tindakan darurat kita? Sampaikan kepada tim sebelum memulai pekerjaan. Siapkan alat emergensi pendukungnya dan jangan lupa sampaikan ke tim emergency response sebelum mulai pekerjaan agar bisa antisipasi apabila suatu saat terjadi kondisi darurat. Tidak lupa pula cermati izin kerja dan instruksi dari permit issuer ya, supaya kita bisa menjalankan dengan baik. Izin kerja dikeluarkan setelah persyaratan ditetapkan dan dinyatakan aman. Sehingga secara spesifik tujuan sistem kerja adalah untuk mengidentifikasi semua bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan non-rutin dan memberikan pengamanan untuk mencegah potensi bahaya yang timbul yang bisa berakibat terjadinya kecelakaan. Nah, kita harus memahami prinsip izin kerja adalah mengendalikan segitiga api. Prinsip 1 adalah mengendalikan bahan bakar, yaitu dengan mencegah atau mengendalikan adanya sumber bahan bakar, boleh menggunakan api atau menggunakan izin kerja panas ya. Unsur yang dihindarkan adalah sumber bahan bakar dengan melakukan gas test. Nah, berikutnya prinsip yang kedua adalah mengendalikan panas ya. Sumber bahan bakar tidak bisa dikendalikan dan dapat timbul sewaktu-waktu. Kita harus mengendalikan atau mencegahnya supaya tidak muncul sumber panas atau sumber energi. Ini salah satu fokus ya untuk izin kerja dingin. Baik, berikutnya prinsip yang ketiga adalah mengendalikan oksigen toksik. Kadar oksigen diperkirakan tidak aman bagi manusia atau untuk proses kelangsungan pembakaran, sehingga perlu untuk izin
masuk di ruang tertutup atau confined space biasanya. Nah, kita pun juga harus memastikan ada beberapa pihak penting yang terkait dengan penerbitan izin kerja ini, baik issuing authority, safety advisor, termasuk performing authority. Nah, beberapa hal permit issuer atau issuing authority ini memiliki tugas tanggung jawab yang penting, yaitu membebaskan alat dan proses yang berkaitan dengan pekerjaan dari semua sumber bahaya dan energi sehingga aman untuk dikerjakan, termasuk mengamankan alat, tempat kerja, dan proses untuk keamanan pekerjaan. Nah, kita pun juga harus tahu performing authority atau penerima izin, yaitu pihak yang diberikan izin pelaksana pekerjaan ya, bagian pemeliharaan, sipil atau mechanical atau telekomunikasi atau pembersihan. Tanggung jawabnya antara lain melakukan pekerjaan sesuai dengan tata cara yang aman dan metode kerja yang aman, mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemberi izin, dan juga mengawasi keberlangsungan pekerjaan. Apabila kondisi tidak aman, maka segera hentikan. Nah, berikutnya terkait dengan safety advisor, ini adalah untuk pengawasan keselamatan, yaitu pihak yang bertanggung jawab memberikan saran, petunjuk, serta pengawasan keselamatan selama pekerjaan berlangsung. Beberapa tugas tanggung jawabnya diantaranya melaksanakan monitoring selama pekerjaan, memberikan rekomendasi, pengetesan gas berbahaya. Nah, izin pekerjaan panas ini artinya adalah pekerjaan yang menggunakan atau menimbulkan energi panas atau bunga api yang memiliki energi yang cukup untuk proses pembakaran, diantaranya pengelasan, sandblasting, penggunaan alat listrik ataupun juga pneumatik. Nah, persyaratan utama ini harus ya untuk izin kerja panas ada bebas gas atau gas free, bebas dari sumber bahaya dari lingkungan, minimal radius 25 meter, dilaksanakan pemeriksaan gas secara berkala. Tindakan pengamanan antara lain memeriksa gas berbahaya setiap saat, mengisolasi dan mengamankan semua sumber bahan bakar seperti pemipaan, parit terbuka, venting, dan lain-lain, termasuk memasang tirai air untuk pengamanan sumber panas. Alasan terkait dengan gas tes diantaranya adalah hazard yang terkait adanya kebakaran, ledakan, bahaya gas beracun, dan juga bisa sampai kekurangan oksigen. Nah, beberapa gas yang dimaksud diantaranya adalah produk petroleum, hidrogen, LPG, common toxic gas refinery H2S ya, karbon monoksida. Nah, inilah yang perlu jadi fokus kita semuanya. Jangan sampai membuat tim kita terpapar sehingga terjadi fatal accident. Ini sangat tidak diharapkan sama sekali. Nah, sobat safety, kita pun juga harus tahu parameter-parameter dari jenis gas berbahaya seperti LEL, UEL ya, dan beberapa parameter lain untuk potensi bahaya yang ada di sekitar lingkungan kita, contoh untuk pekerjaan pengelasan. Beberapa terminologi dasar seperti titik nyala, suhu pengapian otomatis, LEL ya, UEL, ini kita harus sampaikan dalam pelatihan dasar kepada teman-teman yang terpapar dengan pekerjaan berbahaya, salah satunya adalah izin kerja panas. Beberapa material seperti hidrogen, metan, propan ya, inilah penting sebagai dasar-dasar sebelum melakukan pekerjaan berisiko tinggi agar tidak terjadi fatal accident. Zat beracun ya seperti TLV ya, kemudian parameter sel ya, IDLH, ini adalah juga parameter-parameter mendasar yang harus kita pastikan agar pekerjaan bisa aman dan selamat. Setelah melaksanakan pekerjaan, kita harus memastikan area kerja telah dibersihkan, aman dari pekerja yang terlibat, telah mendatangi formulir izin kerja, serta personal log sudah dilepas. Pastikan juga pita demarkasi atau isolasi juga telah dibuka dan pihak-pihak yang terkait diberikan informasi bahwa pekerjaan telah selesai dan dinyatakan dengan aman. Demikian disampaikan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.